The fact that to follow the World Cup by the television, it was very interesting regarding the time. Philippe Troussier ketar-ketir hadapi timnas Indonesia, skuad Garuda punya semangat juang yang dahsyat. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, ketar-ketir hadapi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya, dia menilai skuad Garuda julukan timnas Indonesia, memiliki semangat juang yang dahsyat. Philippe Troussier pun tak mau anak asuhnya meremehkan timnas Indonesia yang dianggap memiliki semangat juang luar biasa. Terlebih, ex-pelatih timnas Jepang itu mewaspadai duo bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Sementara saya melihat pemain-pemain Indonesia punya semangat tinggi dan bermain sangat antusias, ujar Philippe Troussier, mengutip dari TTAU 247, Jumat, 19 Januari 2024. Indonesia adalah tim dengan semangat juang yang sangat dahsyat. Saya terkesan dengan nomor 7 Marcelino Ferdinand dan nomor 11 Rafael Struijk, imbuhnya. Lebih lanjut, Philippe Troussier pun mengibaratkan duel timnas Indonesia versus Vietnam bak final SEA Games dan Piala AFF. Di mana, salah satu tim yang menang di laga tersebut akan berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Bayangkan pertandingan ini seperti final SEA Games dan Piala AFF. Tim manapun yang menang, tim itu akan memiliki peluang sangat tinggi untuk melanjutkan ke babak sistem gugur, jelas Troussier. Di sisi lain, Troussier membeberkan bahwa Vietnam akan menerapkan permainan dengan penguasaan bola saat melawan timnas Indonesia nanti. Hal itu dilakukan agar pasukannya tampil percaya diri untuk memenangkan laga tersebut. Saya rasa pada pertandingan melawan Indonesia, penguasaan bola juga menjadi bagian yang sangat penting untuk membantu para pemain merasa percaya diri. Saat latihan, saya melihat para pemain bersiap untuk pertandingan ini, jelas Troussier. Ya, The Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam, akan menantang timnas Indonesia pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat, 19 Januari 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, timnas Vietnam lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, dari segi ranking FIFA, yakni peringkat 94 dunia berbanding 146 dunia. Vietnam juga berada di posisi ketiga grup D, sedangkan timnas Indonesia juru kunci. Kini menarik menantikan duel itu. Akankah timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Vietnam malam nanti? Presiden Jokowi senang skuad timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala Asia 2023. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, mengaku senang skuad timnas Indonesia diisi oleh para pemain muda di Piala Asia 2023. Menurutnya, hal ini bisa jadi modal bagus bagi timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kala membicarakan penampilan timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023. Presiden Republik Indonesia itu pun mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 saat melawan timnas Irak di Qatar, pada Senin 15 Januari 2024. Meskipun kalah dari tim Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, dengan skor 1-3, Presiden Jokowi senang karena skuad Garuda diisi oleh pemain yang rata-rata berusia paling muda di antara pemain negara lain di Piala Asia 2023. Menurutnya, membangun sebuah tim kuat membutuhkan waktu. Membangun sebuah tim yang baik itu membutuhkan waktu. Yang saya senang, tim kemarin itu, kita adalah rata-rata usianya adalah paling muda dari Indonesia, karena di bawah 24 tahun, ujar Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan media usai meninjau perkembangan pembangunan Training Center, TC, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 17 Januari 2024. Materi pemain timnas Indonesia yang didominasi usia muda, kata Presiden, merupakan modal bagus bagi Indonesia. Dengan begitu, tim yang kuat bisa terbentuk dalam jangka menengah dan panjang.
Timnas Indonesia memang menjadi tim termuda yang berpartisipasi di Piala Asia 2023. Pemain tertua pada skuad Timnas Indonesia saat ini adalah Jordi Amat dengan 31 tahun. Sementara itu, pemain termuda adalah Marcelino Ferdinand dengan 19 tahun 2 bulan. Sosok lain yang berusia 19 tahun adalah Hoki Caraka dan Ivar Jenner. Shin Tae-yong memang cukup banyak membawa pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Selain Marcelino, Hoki, dan Jenner, ada 8 nama lain. Mereka adalah Witan Sulaiman, 22 tahun, Rizky Ridho, 22 tahun, Pratama Arhan, 22 tahun, Fernando Ari, 21 tahun, Elkan Bagot, 21 tahun, Ramadan Sananta, 21 tahun, Rafael Struijk, 20 tahun, dan Justin Hubner, 20 tahun. Berdasarkan data Transfermarkt, rata-rata usia pemain yang membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sebesar 22,5 tahun per 9 Januari 2024. Posisinya diikuti Vietnam lantaran dengan rata-rata pemain berusia 23,3 tahun. Kemudian, rata-rata pemain Jepang berusia 23,7 tahun. Setelahnya, ada Uzbekistan dengan rata-rata usia pemain sebesar 23,9 tahun. Itu bagus sekali dalam jangka menengah dan panjang. Dan saya melihat kemarin mainnya juga sangat bagus, tetapi ya bolanya bundar, biasa saja sepak bola. Kita lihat nanti saat bertemu dengan Vietnam, ujar Joko Widodo. Setelah main melawan Irak, Timnas Indonesia sudah dijadwalkan untuk bertemu Vietnam di laga kedua grup D. Laga tersebut akan digelar pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong ungkap kelemahan Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain muda di Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap kelemahan timnya saat diperkuat banyak pemain muda di Piala Asia 2023. Juru taktik 53 tahun itu mengatakan, Ivar Jenner dan kawan-kawan terlihat demam panggung sepanjang pertandingan. Indonesia datang ke Piala Asia 2023 sebagai tim dengan rataan pemain termuda yakni 24,5 tahun. Efek sudah absen 17 tahun di Piala Asia, tak ada satupun pemain Timnas Indonesia yang pernah merasakan atmosfer Piala Asia Senior sebelum edisi 2023 ini. Hasilnya, para pemain Timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan saat bersua Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Senin 15 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia pun kalah 1-3 dari Irak di laga semalam. Sangat banyak pemain muda sehingga mereka sedikit gugup karena sedikit pengalaman, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan para pemain harus berusaha lebih baik lagi dalam laga-laga ke depan. Ia menilai Timnas Indonesia sangat potensial untuk muncul sebagai tim kuat. Jika mereka terus berkembang, kami akan lebih kuat, kata pelatih yang membawa Timnas Korea Selatan U23 finish runner-up di Piala Asia U23 2016. Jadi, ya, kami mempersiapkan dengan baik, tegas pelatih asal Korea Selatan ini. Laga selanjutnya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, akan melawan Vietnam. Laga kedua grup D itu akan dimainkan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam. Sebab, jika imbang atau bahkan kalah, peluang lolos Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 langsung tertutup.